Manusia zaman sekarang sudah biasa kawan makan kawan. Ada istilah yang berkata, orang bertanya bukan makan di mana kita hari ini, tapi siapa yang kita makan hari ini. Karena memang begitulah praktek kehidupan. Tapi itu jauh daripada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengajarkan kepada kita, bahkan kita harus mati, rela mati demi saudara-saudara kita. Bukan membuat saudara-saudara kita mati. Itu dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena Kristus sudah mati bagi kita, maka kita pun wajib mati untuk saudara-saudara kita. Tapi sering sekali, karena kita memiliki keinginan demi keinginan, justru sebaliknya yang kita lakukan. Suatu kali, Daud punya keinginan untuk minum air yang segar dari sumur yang ada di Betlehem. Padahal Betlehem itu adalah wilayah kekuasaan orang Filistin. Orang Filistin berjaga di mana-mana. Tapi Daud ingin sekali minum dari sana. Maka apa yang terjadi? 2 Samuel 23 ayat yang ke-15 sampai 17. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Ada perintah, keinginan dari Daud. Keinginan dari Daud itu seperti sebuah perintah bagi prajurit-prajuritnya. 3 orang pahlawan segera mengambil. Dibawanya air itu. Ketika mereka masuk ke wilayah orang Filistin itu, mereka mengendap-endap, mereka ketar-ketir, akankah mereka disergap oleh tentara Filistin. Tapi puji Tuhan, mereka berhasil untuk melewati berbagai macam ancaman untuk demi membawa air yang diinginkan oleh sang raja, yaitu Daud. Nah, ketika air itu sudah tiba pada Daud, Daud teringat, ini ada orang yang sangat berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan ini. Betapa jahatnya saya sudah membuat mereka ada dalam ancaman. Akhirnya Daud mengurungkan niatnya. Dia tidak meminum air itu, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa sering kita membuat hidup orang lain terancam hanya karena memenuhi keinginan kita. Berapa sering kita memberikan kesulitan kepada orang lain hanya demi memuaskan keinginan kita. Kiranya hal-hal seperti itu jauh dari kehidupan kita. Kita mestinya yang rela mati, rela berkorban bagi saudara-saudara kita, seperti Kristus yang rela mati bagi kita. Disitulah letaknya bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Mari kelola keinginan kita, jangan sampai merepotkan, apalagi mengancam orang lain. Tuhan Yesus menolong kita.